Saya ingin bicara tentang the power of sacrifice atau kuasa dalam pengorbanan. Kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan untuk mengubah dunia dalam bidang kehidupan apapun, jalan yang harus Anda tempuh adalah sacrifice, pengorbanan. Gak ada jalan yang lain. Kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang, bahkan jadi terang bagi bangsa-bangsa menghadapi rencana Tuhan yang besar, maka sadarilah, jalan yang harus Anda lalui namanya adalah pengorbanan. Jalan sacrifice, jalan pengorbanan. Nah, kita harus mengerti ada perbedaan antara pengorbanan dan dedikasi. Dedikasi dapat didefinisikan sebagai hidup untuk suatu tujuan. Sedangkan pengorbanan adalah mati untuk sebuah tujuan. Wow, ini another level. Ya, levelnya sudah beda lagi. Kedalamannya sudah beda lagi. Ada sebuah pepatah yang mengatakan sampai Anda menemukan alasan Anda hidup, Anda tidak layak untuk hidup. Tetapi sebenarnya kita juga perlu menyadari sampai Anda menemukan alasan untuk apa Anda meninggal, Anda tidak layak untuk hidup. Jadi artinya sacrifice itu harganya. Sacrifice itu syaratnya untuk punya kehidupan yang berdampak besar. Untuk dipakai Tuhan mengubah dunia jadi berkat yang besar. Yaitu sacrifice. Sebagian orang tetap menjadi rata-rata karena mereka tidak mau untuk bayar harga berkorban. Ngerti bahwa untuk maju harus rajin, harus tekun. Tahu tapi not willing. Tidak bersedia, tidak rela untuk berkorban. Mikir dulu untuk berkorban, untuk bayar harga. Tapi saya berdoa Anda semua jemaat keluarga Allah, pelayan Tuhan keluarga Allah yang saya kasih, saya berdoa Anda ready bukan hanya untuk dedikasi, tapi saya doa Anda juga ready untuk sacrifice, untuk berkorban. Oke, dedikasi akan membuat saudara diberkati. Tapi berkorban akan membawa berkat yang Anda terima itu nyampe ke anak, cucu, keturunan, bahkan sampai Anda sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi blessing itu akan terus membuat dampak, bahkan sebanyak mungkin orang. Yang kayak gitu dibutuhkan yang namanya sacrifice. Dibutuhkan yang namanya bayar harga pengorbanan. Oke. Apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Saya tantang saudara, dedikasikan hidupmu untuk Tuhan sekaligus kematianmu untuk Tuhan. Wow, ini gak main-main saudaraku. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ada dua dimensi ya, baik hidup maupun mati, semuanya sebuah tujuan hidup yang kita dedikasikan untuk Tuhan, bahkan hidup penuh pengorbanan sampai akhir bagi Tuhan. Banyak orang gak ngerti apa arti berkorban. Ya, berkorban itu yang pertama adalah memberikan hidup Anda. Saya bacakan Matius 10 ayat 38 sampai 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow, disuruh mikul salib, belum tentu banyak orang Kristen bersedia. Disuruh korban ini, korban itu, korban waktu, korban tenaga, melayani Tuhan, bersaksi, menabur, memajukan pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa. Belum tentu banyak orang merasa
Itu tugasnya, biar itu pendeta saja. Tapi Yesus ngomong barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Anda harus sadar, yang namanya jalan kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, pengikut Kristus, adalah jalan pikul salib, jalan pengorbanan. Itu jalan yang Yesus lalui, itu juga jalan yang harus kita lalui. Ayat 39, buat saudara yang kayak untuk bayar harga, kayak untuk berkorban waktu, tenaga, uang, perasaan dan lain sebagainya, kayak masih nimbang-nimbang, untuk melayani masih nimbang-nimbang, bersaksi, selamatkan jiwa, nimbang-nimbang, memuliakan Tuhan dengan harta masih nimbang-nimbang. Ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Orang kalau sudah gak takut kehilangan buat Tuhan, gak takut korban buat Tuhan, Yesus ngomong justru orang itu akan memperolehnya. Artinya ketika kita memberikan hidup kita, waktu kita, uang kita, harta kita, tenaga kita, pikiran, perasaan kita, segalanya dalam hidup kita, Yesus ngomong engkau akan mendapatkan, engkau akan memperolehnya. Wow. Tapi dimulai dari kesediaan hati dulu. Kesediaan hati untuk memberikan hidup. Itu pengorbanan. Yang kedua, pengorbanan artinya merelakan kenyamanan Anda. Semua orang itu paling suka yang namanya kenyamanan, ya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, yang namanya berkorban, Anda bisa nyaman, tapi Anda memilih meninggalkan kenyamanan Anda. Yesus bisa nyaman di surga, tapi dia memilih turun ke bumi jadi manusia, disalibkan bagi kita. Itu namanya sacrifice, pengorbanan. Pengorbanan itu bukan sekedar kita terpaksa melakukan itu. No, kita nggak harus melakukan itu, tapi kita mau melakukan itu. Kita nggak harus memberitakan Injil, tapi kita memilih harus memberitakan Injil. Kita nggak harus jadi KKS, tapi kita memilih kita harus jadi KKS. Kita nggak harus menabur, tapi kita memilih kita menaburkan benih keuangan kita untuk memperluas kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, ini yang namanya pengorbanan, merelakan, meninggalkan kenyamanan kita. Yohanes 12 ayat 23 sampai 25. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, wow, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Wow. Saudara bisa ngelihat, justru orang yang menabur, dia akan menuai. Orang yang menabur waktunya, dia akan menuai waktu juga. Orang yang menabur kasih, dia akan menuai kasih. Orang menabur keuangan, dia akan menabur keuangan. Dia akan menuai keuangan. Orang yang menabur hidupnya untuk Tuhan, dia akan menuai hidupnya di dalam Tuhan. Oke, tapi dibutuhkan kesediaan dari pihak kita untuk meninggalkan kenyamanan kita. Saya tantang saudara, meninggalkan kenyamanan saudara. Takut nanti kalau memberitakan Injil, bersaksi, nanti disalah mengerti, nanti dicemooh, nanti dikata-kata yang enggak. Hari ini saya tantang saudara, berani tinggalkan kenyamanan saudara untuk tidak dikata-katai, tidak disalah mengerti, dan mulai bangkit bersaksi. Selamatkan jiwa, bawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Saya ajak saudara berani meninggalkan kenyamanan saudara untuk korban buat Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dengan pekerjaan saudara, dengan keuangan saudara, dengan keluarga saudara, dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Nah, saudara akan ngerti parameternya sudah berkorban atau belum. Ya, pengorbanan itu menimbulkan rasa sakit, ada pain-nya, ada sakitnya. Jadi hidup di dalam Tuhan itu bukan semuanya serba enak. Yesus pun disalibkan sampai mati di kayu salib.
Ketika tangannya dipaku, ketika kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditusuk dan lain sebagainya. Itu jalan salibnya penuh dengan kesakitan. Tapi itu yang namanya pengorbanan. Karena dia mati bagi kita. Hari ini saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Saya tantang saudara untuk berani berkorban. Jadi seperti biji yang rela mati sehingga muncul kehidupan yang luar biasa. Tidak ada yang murah dalam sebuah pengorbanan. Jadi siap untuk bayar harga. Ya, yang kedua, pengorbanan akan membuat saudara menempa Anda jadi pribadi yang bernilai, yang berkualitas. Amsal 17 ayat yang ketiga. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada tahu nggak bahwa untuk menjadikan emas dibutuhkan api dengan suhu derajat tertentu. Sedangkan untuk menjadikan emas dibutuhkan lebih lama lagi waktu untuk ada di dalam perapian. Jadi semua punya kelasnya. Apinya sama, tapi kualitasnya, intensitasnya, kuantitasnya, lamanya beda. Yang satu perak, yang satu emas. Jadi proses kehidupan yang kita lalui dalam hidup kita, proses pengorbanan yang kita siap untuk bayar harganya, kita tempuh jalan itu yang akan membentuk diri kita. Apakah kita jadi perak atau kita jadi emas. Doa saya Anda jadi pribadi emas. Doa saya Anda jadi KKS emas, ketua kelompok sel emas. Doa saya Anda jadi pengkhotbah emas, pelayan Tuhan emas, worship leader emas. Doa saya Anda jadi pengusaha dalam Tuhan emas. Oke. Doa saya Anda jadi ibu rumah tangga emas yang kualitasnya itu melebihi yang lain. Kenapa? Karena Anda bersedia ditempa melalui api pengorbanan lebih dari yang lain. Yang lain juga pasti ngomong, bersedia bayar harga, bersedia untuk korban. Tapi seberapa besar, seberapa lama, seberapa konsisten, seberapa intensitasnya, seberapa kualitasnya. Dan saya berdoa, yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara, kemuliaan emas itu Tuhan manifestasikan dalam hidupmu. Ayo bangkit! Buat Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Yesus, kita harus berani menempuh jalan pengorbanan. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.